Free socks. Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue Gary Ardian. Gimana kabarnya? Gue mencoba hal baru, enggak sih? Gue iseng doang, tiba-tiba lagi pengen bikin podcast. Terus, kayaknya kalau live podcast bagus nih di Instagram gitu. Jadi ini sebenarnya privilege buat yang belum tidur. Cuman ya udah kalau misalnya lo nggak dengerin ini pas gue lagi proses buatnya, ya seenggaknya gue udah ngupload ini di YouTube, oke? Gue hari ini pengen lanjutin lagi ngobrolin soal toxic relationship. Kemarin gue baru selesai ngebahas soal defensiveness, juga ngebahas soal kritik terus menerus. Itu penting sekali buat kalian tahu. Sekarang masih lanjutan dari toxic relationship itu. Kita bakal ngebahas soal dua hal yang belum sempat dibahas kemarin dari Dr. John M. Gottman. Jadi hari ini sebenarnya yang paling krusial dari semuanya. Cuman gue nggak mau taruh ini di akhir karena yang di akhir adalah akibat dari perbuatan ini gitu, yaitu contempt atau penghinaan. Contempt itu hal yang gue ketahui sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi karena gue bekerja sebagai social media manager di sebuah perusahaan yang bahasa Inggris gitu ya, pokoknya gue punya bos bule nih ceritanya di Connect Lampung. Jadi ada sering pertukaran kayak orang dari Amerika, temen bulenya bos gue ini Bang Erik datang ke sini dan dia kebetulan yang waktu itu datang adalah seorang psikolog gitu. Terus dia bilang sama gue, jadi sering cerita gitu kan, karena sefrekuensi kali ya. Jadi cerita kenapa hubungan setelah nikah banyak yang gagal gitu. Terus yang paling sering dia sebut adalah contempt atau penghinaan, atau bahasa kerennya di sini apa ya? Menghina, mengejek mungkin juga tepat untuk hal itu. Tapi kenapa bisa menghina dan mengejek itu jadi cikal bakal toxic relationship? Nah, ini kita bahas sekarang gitu. Karena ternyata kalau dari sudut pandang gue sebagai anak komunikasi juga, gue udah mengetahui bahwa penghinaan bukan cuma lewat verbal doang gitu, bisa juga lewat non verbal. Kayak yang paling ditekenin sama bule yang waktu datang ke sini, gue lupa namanya siapa, wish I remember her name. Tapi dia waktu itu cerita kalau penghinaan yang sering dilakukan adalah justru yang nonverbal. Jadi dari body language, terus juga bisa dari stonewallingnya dia yang nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya. Atau bisa juga lewat verbal, yaitu lewat nada tinggi, kata-kata yang merendahkan atau kata-kata kasar. Nah, kalau kayak gitu kan mungkin jadinya lo juga mungkin udah pada menyadari bahwa ada kemungkinan di dalam hubungan lo terjadi hal-hal seperti ini. Yang verbal sih bisa dengan mudah kita ketahuin gitu kan. Dia bilang kita bodoh lah, atau tiba-tiba ngeluarin kata kasar entah apa itu, atau ya menghina kita secara langsung, pokoknya intinya gitu. Tapi yang non-verbal kadang kita nggak sadar ini gitu. Kayak yang sering gue lihat tuh kalau misalnya orang narik napas kencang banget gitu, kayak seolah-olah dia sebel banget sama pasangannya, atau matanya muter, rolling eyes gitu, kayak merendahkan kan, sikap merendahkan, apaan sih gitu. Atau bisa jadi melengos pergi gitu aja. Itu hal-hal yang sebenarnya juga nggak diperbolehkan dalam sebuah hubungan gitu, karena mungkin saat itu nggak berasa efeknya, tapi lama kelamaan bakal ngebuat lo atau pasangan lo jadi ngerasa ada jaraknya gitu, karena setiap itu dilakukan jadi ada kayak apa ya, gap yang bikin dia ngerasa dia ini lagi direndahkan gitu. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu.
Karena emang cikal bakal toxic relationship itu adalah hal-hal yang semacam itu gitu. Awalnya kita nggak sadarin gitu, tapi lama-kelamaan karena udah menumpuk dan nggak tahu cara menyelesaikannya gimana gitu. Jarang ada orang yang bilang kayak kamu lagi kontem nih sama aku, meskipun gak verbal, tapi itu juga nggak boleh dilakuin. Mendingan kita diskusin, kamu ngerasa nggak enaknya gimana kalau misalnya aku kayak gini salah, ayo kita diskusin biar kedepannya nggak terjadi lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada contempt yang disampaikan verbal atau nggak verbal, kalian harus segera menyadari itu. Pokoknya yang bikin kalian gak enak harus segera didiskusikan gitu, paham ya? Nah, kenapa ada orang yang suka merendahkan gitu? Kenapa akhirnya bisa jadi masalah di kemudian hari gitu? Karena sikap merendahkan ini tuh bisa banyak faktor nih yang jadi penyebabnya. Kayak bisa jadi orang yang merendahkan nih merasa dirinya lebih jago dari pasangannya gitu, lebih hebat, lebih ngerti, terus menaruh pasangannya di bawah gitu, jadi hubungannya nggak setara. Atau bisa juga beda bahasa kasih, jadi ngerasa nggak disayang atau ngerasa cara yang diupayakan sama pasangannya itu bukan cara yang tepat buat dia. Jadi dia ngerasa kayak lu tuh kenapa nggak bisa ngertiin gua sih, atau jadinya malah nyebabin pasangannya merasa direndahkan karena dipikir pasangan itu nggak bisa ngertiin dia gitu, paham ya? Atau bisa juga beda pandangan hidup. Ini sering banget kan, apalagi hubungan yang udah lama gitu, dari tahun ke tahun bakal makin banyak ibaratnya perubahan gitu kan. Kita nggak bakal bisa mengharapkan orang yang kita kenal tahun ini terus 5 tahun lagi tetap jadi orang yang sama, itu nggak mungkin kan. Makanya ada perubahan pandangan hidup yang akhirnya ngebuat gap informasi di antara mereka, menjadikan hubungannya jadi semakin jauh gitu. Makanya harus tumbuh bersama gitu. Kalau misalnya tumbuh sendiri-sendiri, takutnya gap gini nih, beda pandangan hidup yang bikin kalian jadi makin jauh. Karena merendahkan ini jadinya mereka tidak menghargai gitu. Menghargai di Indonesia nih ya. Gue ngomongin soal menghargai di Indonesia. Kadang kita pikir kita udah menghargai seseorang, padahal belum tentu. Indonesia itu dari dulu kulturnya berusaha menghormati. Kalau hormat kita udah nggak perlu diajarin. Kita itu gampang banget bisa menghormati orang lain. Tapi menghargai, menurut gue nggak banyak orang yang bisa menghargai orang lain di Indonesia. Masih butuh terus belajar lah gitu. Karena kalau kamu lihat di kultur yang lain gitu, kayak gue beruntung banget bisa ada di pekerjaan yang bisa ngelihat kultur bangsa lain gitu, yang akhirnya gue tahu bahwa menghargainya di Indonesia itu masih kurang gitu. Nah, kita masih kurang untuk secara sukarela ngomong terima kasih, ngomong maaf, ngomong selamat udah memiliki hal baru dalam hidup misalnya gitu. Atau kita benar-benar mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh orang lain kepada kita gitu-gitu. Itu yang menurut gue masih sangat kurang. Atau mungkin hal lain ya. Pokoknya kalian mengerti kan. Maksud gue adalah penghargaan di Indonesia itu, sikap menghargai itu masih kurang gitu. Menghormati kita masih bisa dibilang oke lah gitu. Bahkan banyak yang terlalu patuh gitu. Tapi sifat menghargai masih terus harus kita coba gali lagi gitu, apalagi dalam hubungan pasangan. Makanya kadang sederhananya minta maaf, bilang terima kasih, minta tolong itu harus segera digalakan gitu. Kayak ya mau nggak mau harus belajar untuk bilang 3 kata ini minimal gitu. Terus penghargaan selanjutnya, terima kasih udah nemenin aku, terima kasih udah jadi pasangan yang baik selama ini. Itu menurut gue masih jarang banget diucapin di hubungan di Indonesia gitu. Padahal itu penting banget gitu kan. Kayak bilang tiba-tiba nelpon terus, aku barusan doain kamu loh, semoga nantinya kamu sukses ya sama apa yang lagi kamu lakuin gitu. Itu jarang banget di Indonesia gitu. Sifat menghargai yang benar-benar pure gitu, dalam gitu, emang beneran tulus gitu.
Kita harus belajar soal itu guys. Terus bisa juga kita merendahkan. Kenapa merendahkan pasangan kita? Ini yang paling penting, ini yang menurut gue kita semua harus tahu. Karena mungkin kita itu merasa memiliki gitu. Padahal mau kita menjalin hubungan sama seseorang itu juga harus tetap bebas gitu, harus tetap ibaratnya nggak bisa yang terkekang gitu. Sampai kadang gue melihat bahwa orang itu merasa memiliki pasangannya kayak barang gitu, kayak objek gitu. Makanya gue nggak setuju sebenarnya ngejalin hubungan terus yang diutamakan seseorang itu merasa memiliki gitu. Jangan dong. Kalau misalnya dia berubah jadi objek, lama-kelamaan lu jadi punya ekspektasi banyak gitu karena lu merasa itu milik lu gitu. Harusnya kalian tetap jadi dua orang yang beda, yang tetap independen satu sama lain gitu, tapi saling mengasihi gitu. Jadi bukan berarti kalian harus, pokoknya jangan mengobjektifikasi, oke? Ngerti itu maksudnya ya? Komitmen penting, harus ngejaga komitmen itu penting banget. Tapi kalau misalnya pasangan lo ngerasa hubungannya nggak works terus pengen pergi, ya silakan. Karena ngejalin hubungan kan tujuannya untuk mencari tahu apakah kalian itu adalah dua orang yang cocok untuk terus bersama atau enggak gitu. Kalau ternyata setelah dijalanin dan akhirnya kalian ngerti bahwa oh ini sebenarnya kita adalah dua orang yang sebenarnya nggak cocok ngejalin hubungan bareng-bareng, lebih baik pisah aja, ya udah. Seenggaknya kalian udah mencoba gitu. Menjadikan dia barang bakal ngebuat lo kecewa makin banyak, oke? Karena kalau misalnya ini hal yang terus-menerus lo lakuin gitu ya, efeknya apa, Ger? Efeknya lo bisa ngerasa too good to be true buat pasangan lo. Lo ngerasa, karena lo ngerasa paling jago, paling hebat, paling bener, paling segalanya di atas dia gitu ya. Lo ngerasa kayaknya dia nih kayaknya nggak layak deh buat gue gitu. Gue tuh terlalu baik, terlalu hebat, terlalu bagus buat dia gitu. Sedangkan dia orangnya kayak gitu. Paham kan maksudnya? Lo jadi ngerasa nggak ngelayak gitu dia ngedapetin lo gitu. Lo ngerasa lo bisa dapetin sosok yang lain gitu dibanding dia gitu. Dan lo juga bakal merasa ya salah pilih jadinya. Ngerasa salah pilih pasangan tuh nggak baik banget. Karena kalau lo kayak throwback lagi ke belakang gitu, lo pasti bakal nemuin alasan kenapa lo mau jadi pacar dia gitu. Alasan itu kan nggak baik banget kalau lo buang gitu aja pas lo ngerasa dia di kemudian hari nggak sesuai dengan ekspektasi lo gitu. Baiknya lo pikir ulang gitu, jangan merasa di atas dia gitu. Coba diskusikan, oke? Terus juga karena lo bener-bener sering merendahkan dia, lo bayangin ya, kalau lo sering merendahkan pasangan lo pasti bakal mencari-cari perbandingan gitu. Ada orang yang lebih baik pasti di luar sana. Ya sedangkan kalau misalnya mikirnya gitu, mau sampai kapan kita cari terus orang yang lebih baik lagi gitu. Karena orang lebih baik pasti selalu ada gitu. Makanya masalahnya ketika kita menjalin hubungan, itu bukan cari yang terbaik aja, tapi juga cari yang paling tepat buat lo gitu. Jadi kalau misalnya setelah lo ngejalin hubungan malah ngebuat lo jadi suka mencari-cari perbandingan, lo harus introspeksi diri gitu. Ada hal yang perlu lo rubah dari cara lo memandang pasangan lo hari ini. Karena dengan lo terus-menerus merendahkan dia dan berasa di atas juga, lo jadi sulit berdiskusi sama dia gitu. Lo jadi sulit mendengarkan. Sedangkan dalam hubungan, sifat yang paling dibutuhkan adalah kemauan untuk mendengarkan gitu. Kalau kita cuman mau didengerin doang karena kita ngerasa kita yang paling ngerti di dalam hubungan itu dan pasangan kita nggak tahu apa-apa, jadinya kita nggak mau mendengarkan pendapat dia gitu. Dan itu bahaya banget gitu. Gue nggak mau melabeli apa-apa, karena kalau misalnya gue sampein label yang bisa jadi diklasifikasikan sebagai sifat yang lo lakuin ke pasangan lo hari ini, takutnya lo jadi takutnya lo jadi ngerasa, wah gue
A, B, C, sedangkan diagnosa itu harusnya psikolog yang menyampaikan gitu. Tapi seenggaknya lo tahu ciri-ciri hal buruk yang harusnya lo hindari dalam hubungan, oke? Dengan begitu, kita bakal ngerti bahwa dampak negatif dari melakukan hal ini tuh sangat tidak terperkirakan di awal hubungan, tapi lama-kelamaan lu bakal ngalamin hal itu kalau dilakukan berkelanjutan gitu. Jadi makanya jangan pernah melakukan penghinaan kepada pasangan lu abis ini ya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kalian sampaikan gitu, sampaikan secara baik. Yang baru-baru ini gue ketahuin ada dua jenis cara kita berkomunikasi dengan pasangan gitu. Mungkin pas pasangan kita emosi, kadang kan kita langsung memberikan jawaban-jawaban sehingga komunikasi yang terjadi saat itu jadinya untuk saling menjawab gitu. Lu sama dia jadi malah berargumentasi gitu, adu argumen. Itu karena ternyata ketika kita sedang di dalam fase emosi gitu ya, lagi pengen mengutarakan apa yang dalam benak kita gitu, yang keluar tuh bukan sebuah respon, tapi sebuah reaksi. Nah, ada perbedaan antara being responsif dengan being reaktif gitu. Kalau kita dalam hubungan yang sedang tidak sehat, sering berantem, terus kemudian kita jadi orang yang selalu reaktif dengan apapun jenis komunikasi yang terjadi, yang ada kita berantem mulu gitu. Karena reaksi tidak dipikirkan secara matang-matang. Kalau kita mudah bereaksi atas emosi yang disampaikan oleh pasangan kita, hari ini kita sama-sama harus sadar bahwa itu adalah hal yang baiknya dikurangi atau kalau bisa jangan dilakuin gitu. Ketika pasangan kita emosi, kita harus mendengarkan, karena kita nggak bisa bilang apapun yang dia sampaikan itu adalah salah, karena itu apa yang dia rasain saat itu. Oke? Kalau lo ngerasa, misalnya pasangan lo tiba-tiba emosi ngomong, aku benci sama kamu nggak pernah ngertiin aku. Lu nggak bisa bilang, loh kok kamu bilang gitu? Aku perasaan selalu ngertiin kamu segala macam. Lu nggak bisa bilang gitu. Itu being reaktif, karena lu ngerasa diserang gitu. Nah, lu harus belajar untuk being responsif. Ketika dia bilang sesuatu semacam itu, lu harus menyadari bahwa dia sedang emosi, satu, yang berarti ada dua layer nih. Kita udah pernah bicarain hal itu ya. Ada primary emotion dan secondary emotion. Ketika orang ngeluarin emosinya, sebenarnya itu ada sesuatu di baliknya yang melatar belakangi dia melakukan hal tersebut gitu. Nah, lo cari tahu tuh kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Kenapa dia merasa seperti itu gitu. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, baru lo jadi bisa mengeluarkan respon untuk menenangkan secondary emotionnya gitu. Oke, paham ya maksudnya ya? Jadi ketika kamu nggak pernah ngertiin aku. Oke, maaf kalau misalnya kamu ngerasa aku nggak pernah ngertiin kamu. Oke, kita harus mendengarkan apa yang dia rasain. Kalau lo pengen ngerubah apa yang dia rasa, lo nggak bakal bisa. Karena kalau itu yang dia rasa, ya udah lo harus terima. Kalau dia ngerasa hari ini lo nggak ngertiin dia, ya udah lo terima. Oke, maaf kalau misalnya aku bikin kamu ngerasa aku nggak bisa ngertiin kamu. Bisa tolong jelasin apa yang kamu rasain supaya kedepannya aku bisa perbaikin. Respon seperti itu adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam hubungan, karena bisa merubah sesuatu yang negatif jadi positif. Kalau misalnya negatif terus-menerus dikasih jawaban-jawaban yang juga malah terus menjerumus ke negatif, ya jadinya makin kacau. Paham ya maksudnya ya? Jadi stop being reactive, start being responsive. Oke? Karena dalam agama nih, kalau gue di dalam agama juga ada kalau nggak salah ya hal yang menurut gue keren banget. Kalau kita lagi marah berdiri, kita harus duduk. Terus kalau misalnya marah duduk, kita harus tiduran. Kalau misalnya masih marah juga, kita harus ngambil wudhu gitu. Yang artinya kita tuh harus ngambil jeda.
kita nggak boleh being reaktif gitu. Kita harus membiarkan emosi kita turun dulu supaya nantinya yang keluar dari mulut kita itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai logika gitu, paham ya? Gue juga pernah cerita waktu itu soal tadi bule yang gue ceritain di awal. Dia kan marriage counselor. Gue sering banget cerita ini dan ini menurut gue ini penting banget. Jadi gue pengen ingetin lagi, oke? Dia kalau lagi counseling sama pasangan, dia bakal pasang semacam alat pengukur jantung gitulah. Kalau kita lagi emosi, detak jantungnya jadi tinggi kan, adrenalinnya jadi ya adrenalin rush lah gitu. Nah, pas lagi konseling itu terjadi, konselingnya di stop. Bener-bener harus diberi jeda untuk tidak terjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan gitu. Pas udah mulai reda, baru dimulai lagi konselingnya. Keren banget kan? Jadi kalau misalnya kita emosi, kita harus beri jeda. Minta maaf aja nggak masalah, karena minta maaf itu cara paling mudah untuk menenangkan pasangan gitu. Lo harus ngerti bahwa tujuan dari lo berargumentasi sama dia adalah mencapai sebuah tujuan, ya kan? Nah, untuk mencapai tujuan itu bisa ditempuh dengan cara yang singkat. Kalau lo membuat emosinya turun dulu, baru nantinya diskusi. Jadi stop argumentasi, start untuk berdiskusi. Oke? Karena kalau lo melakukan hal tersebut, lo bakal mulai mengerti mengenai perbedaan. Lo sama dia itu nggak melulu bisa sama. Oke? Jadi kalau misalnya hari ini ada perbedaan yang terjadi dalam hubungan kalian, diskusikan. Terus kalau memang hal yang nggak bisa dirubah dari masing-masing kalian, coba untuk menerima. Dengan begitu, dengan benefit jadi berbeda, pasti ada hal positif yang bisa didapat dari ini gitu. Kita kalau misalnya sama juga nggak asik hubungannya gitu kan. Misalnya gini deh, gue ceritain soal perbedaan gue sama Sally gitu. Kadang gue ngerasa nggak bisa ngobrol sama semua tipe orang. Sedangkan Sally tipe orang yang kalau misalnya ketemu orang baru pun dia bisa ngobrol banget gitu. Dia ekstrovert banget lah gitu. Seandainya kita sama-sama nggak bisa ngobrol sama banyak orang, bakal susah banget kan buat kita gitu. Tapi karena Sally bisa, jadi Sally sering menutupi kekurangan yang gue milikin dan dia bisa mengcover itu gitu. Pokoknya selalu ada benefit di balik perbedaan-perbedaan dalam hubungan kalian. Kalau misalnya kita bisa melihat sesuatu itu dari sisi atau sudut pandang yang positif, oke? Jadi pelajarannya hari ini, jangan menghina baik langsung maupun tidak langsung, karena seringkali body language kita malah nggak bisa kita kontrol sehingga menyinggung perasaan pasangan kita gitu. Apalagi untuk orang yang peka kayak gue nih, kalau misalnya ngelihat orang bertingkah kayak gimana pun atau mimik mukanya berubah, gue langsung ngerti kalau ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi gue sangat mengantisipasi konten-konten yang kecil sebenarnya tapi sangat berdampak ini nggak terjadi dalam hubungan gue. Terus juga jangan pernah ngerasa paling hebat, paling jago. Jangan merendahkan pasangan lo. Kita harus bisa menghargai. Tadi cara menghargai lo ulang lagi deh, supaya ngerti bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara menghargai dan menghormati. Setelah itu juga lo ngerti bahwa dari apa yang lo lakuin bakal ada dampak setelahnya gitu. Efek-efeknya itu baru berasa di beberapa bulan atau tahun kemudian mungkin gitu. Jadi lo harus ngerti bahwa ini dari sekarang harus dihindarin, karena it's not just a short game kan. Lo mau kalau ngejalin hubungan bisa adem ayem lama gitu sampai akhir hayat mungkin gitu kan. It's a long game. Jadi lo harus berusaha untuk tidak merendahkan pasangan lo dari sekarang sehingga tercipta hubungan yang sangat positif dalam hubungan itu, oke? Karena tidak ada keuntungan apa-apa dari merendahkan pasangan lo. Segitu aja guys, podcast hari ini.
Kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal toxic relationship di podcast selanjutnya. Bye, jangan lupa subscribe.